Madrasah Aliyah Ar-Rahmah adalah salah satu dari sekian banyak madrasah aliyah yang ada di Kabupaten Kediri. Madrasah yang beralamatkan di Jalan Kyai Haji Hashim Asy'ari, nomor 9, Dusun Gendis, Desa Purwotengah, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri ini didirikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah. Di dalam tubuh kita terdapat banyak organ vital yang mendukung kelangsungan sistem fungsional tubuh. Salah satu organ tersebut adalah organ reproduksi. Organ ini akan membentuk sistem reproduksi. Pembahasan pertama tentang menstruasi. Seorang wanita dewasa setiap bulannya akan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi, maka akan terjadi pendarahan yang disertai dengan luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Pendarahan inilah yang disebut dengan menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi seorang wanita terjadi dalam periode 28 hari. Pengeluaran darah atau masa menstruasi sendiri umumnya hanya berlangsung sekitar 3-7 hari. Nah, tahapan atau fase-fase yang terjadi dalam periode 28 hari tersebut adalah fase menstruasi, fase praovulasi atau fase folikel, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi atau fase luteal. Semua proses pada fase-fase ini akan kita bahas satu persatu. Pertama, fase menstruasi. Fase ini terjadi apabila ovum tidak dibuahi sperma. Dalam keadaan tersebut, korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Akibatnya, ovum meluruh bersama endometrium. Kondisi ini ditandai dengan pendarahan melalui vagina. Fase menstruasi terjadi kurang lebih 3-7 hari. Kedua, fase praovulasi atau fase folikel. Fase praovulasi terjadi di antara akhir menstruasi dan ovulasi. Pada fase ini akan terbentuk hormon FSH, Follicle Stimulating Hormone, yang dapat merangsang pembentukan folikel. Folikel yang mengelilingi oosit primer hingga matang disebut Follicle de Graaff. Follicle de Graaff kemudian menghasilkan estrogen yang dapat memicu pembentukan lapisan endometrium. Estrogen juga mempengaruhi serviks untuk mengeluarkan lendir bersifat basa. Lendir tersebut berfungsi menetralkan asam dalam serviks sehingga sperma mampu bertahan hidup di dalamnya. Folikel lain di sekitar de Graaff adalah folikel primer, sekunder, dan tersier. Berikutnya, fase ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-14 dihitung sejak hari pertama menstruasi. Pada fase ovulasi terjadi peningkatan estrogen sehingga menghambat pembentukan FSH yang menyebabkan hipofisis melepaskan luteinizing hormone atau LH. LH merangsang terjadinya ovulasi. Saat ovulasi, oosit sekunder akan terlepas dari folikel. Dan fase terakhir adalah fase pasca ovulasi atau fase luteal. Pada fase ini, LH merangsang folikel yang kosong menjadi korpus luteum. Korpus luteum tetap menghasilkan estrogen dan progesteron. Progesteron dan estrogen bekerja sama untuk penebalan dinding rahim. Progesteron juga merangsang sekresi lendir pada vagina dan pembentukan kelenjar susu. Apabila sampai fase akhir tidak terjadi pembuahan, maka siklus akan kembali ke fase menstruasi. Nah teman-teman, jadi beginilah keseluruhan siklus menstruasi yang terjadi pada wanita. Terdiri dari 4 fase yang berlangsung selama 28 hari. Pertama, fase menstruasi berlangsung pada hari ke-1 hingga ke-7. Pada fase ini terjadi peluruhan dinding endometrium karena sel telur tidak dibuahi oleh sperma dan berhentinya sekresi estrogen dan progesteron. Kedua, fase praovulasi atau fase folikel, hari ke-8 hingga 13, FSH merangsang pembentukan folikel de Graaff dan pembentukan lapisan endometrium. Ketiga, fase ovulasi, hari ke-14, terjadi pelepasan oosit sekunder dari folikel dengan bantuan LH. Keempat,
fase pasca ovulasi atau fase luteal hari ke-15 sampai 28. Terjadi pembentukan korpus luteum dan progesteron meningkat untuk penebalan endometrium. Dan inilah catatan untuk hormon-hormon yang berperan dalam siklus menstruasi. Hormon FSH merangsang pembentukan folikel de Graaff dan memacu pembentukan estrogen. Estrogen merangsang kelenjar hipofisis untuk memproduksi LH dan menghambat produksi FSH. LH merangsang ovulasi dan perkembangan korpus luteum dan memacu ovarium memproduksi progesteron. Progesteron memacu pembentukan endometrium sehingga siap untuk implantasi embrio dan menghambat produksi FSH dan LH. Bisa dipahami ya?